Kepada Allah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman Rabbi aujini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardohu wa aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa anna minal muslimin wa adhilna bi rahmatika bi ibadika sholihin Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Mayuni, alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Demikian pula para pengurus pengajian, ketua pengajian Bapak Haji Syuardi, Bapak Haji Suparman, serta Bapak Yanto yang telah mendampingi mengurus pengajian ini sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan secara rutin. Kalau ada pengurusnya mungkin berantakan Pak ya. Kenapa? Karena sekalipun pengajian itu adalah kebenaran, hak gitu Pak ya, untuk ilmu itu. Tapi kalau tidak diorganisir, al-haqqu bila nidom yudlu batil bin nidom. Kebenaran yang tidak diorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu kalau pengajian tidak ada pengurusnya juga repot Pak ya. Oleh karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan para pengurus pengajian diberikan kesehatan, kesabaran dan keikhlasan. Coba ya, harus ikhlas Pak. Gak ada ini masalahnya Pak Haji ya. Ya kerja inilah ini mah apa namanya ikhlas Pak ya. Dan mudah-mudahan jangan selalu dibayar sekarang Pak ya. Iya Pak. Jadi pahala itu Pak katanya kalau dibayar di dunia itu hilang nggak pahala kitanya? Kagak hilang Pak, cuman dikurang. Ibarat kita gajian UMR 42 gitu diambil, ya gitu Pak, diambil duluan berapa gitu. Ada bagian-bagian itu Pak dalam hadis itu dikatakan dipotong Pak. Jadi kalau tanpa seleri, tanpa embel-embel sudah menjalankan berarti insya Allah nanti full gajinya. Coba ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba ya. Kemudian Bapak-bapak RT yang saya hormati, Bapak RW yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, serta jamaah Majelis Ta'lim Al-Hikmah, mudah-mudahan dirahmati, mudah-mudahan datangnya bapak-bapak ke majelis taklim, khususnya ke rumah Bapak Aidi ini menjadi wasilah untuk datangnya hidayah Allah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin wal hadirat, pada barangkali 10 hari yang lalu saya mengisi
khutbah di Masjid Al-Hikmah oleh Ustadz Andri, katanya Pak nggak ada jadwalnya, nggak termasuk tanggal 31. Jadi isi saja, saya isi Pak, karena mungkin Pak Andri ngitungnya bulan Desember itu 4 minggu kan ya Ustadz Andri. Jadi kurang 1 minggu ya. Memang kita juga punya anggapan kalau pengajian itu bulanan itu 4 minggu ya. Padahal kan ada yang 5 itu. Ada kalau nggak salah ada 2 bulan ya. Iya 5 minggu juga ya. 5 pekan ya. Jadi itu. Nah, maksud saya adalah bahwa waktu saya menyampaikan khutbah itu, saya mengutip atau menjelaskan surat Al-A'la gitu Pak ya. Surat Al-A'la ini jumlah ayatnya 18 gitu Pak ya. Sabbihis marobikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya kan? Sabbihis marobikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Coba ya. Itu kalau dibagi-bagi ayat yang 18 itu pertama adalah sucikanlah, bertasbihlah itu Pak ya. Sabbihis marobikal a'la, bertasbihlah kepada Allah Tuhan yang maha tinggi itu Pak ya. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan makhluknya, fasawwa, yang telah menciptakan manusia, fasawwa, dan menyempurnakannya itu kan Pak ya. Itu jadi manusia itu berangkat dari dalam surat Al-Mu'minun dikatakan min sulalatin min tin itu Pak ya, dari saripati tanah. Suma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian dijadikan spermatozoida yang memancar, yang membuahi ovum atau sel telur dalam rahim gitu Pak ya. Terus itu pasawah, disempurnakannya kapan? Yaitu menurut hadis yang sahih, yaitu pada usia 120 hari sejak dibuahi gitu Pak ya, atau 4 bulan. Kemudian Allah itu wa nafahtu fiha mir ruhi, Allah tiupkan kepada sang janin 4 bulan itu dalam rahim seorang ibu, yaitu ruh dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada sejak itulah manusia itu menjadi makhluk yang sempurna, yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Maka sang janin pada usia 120 hari 4 bulan itu sempurnalah dia. Nah, itu yang dimaksud dengan pasawwa, Allah menciptakan dan menyempurnakan manusia. Gitu Pak ya. Gitu. Kalau dibahas waktu khutbah maka Pak terikat waktu Pak ya, Ustaz Bayuni ya. Jadi tidak bisa berpanjang lebar gitu. Kalau pengajian makan ya suka-suka kita aja. Kalau masih mau jamaahnya mah sampai subuh juga boleh. Kalau agak mau ya. Iya kalau mau ya Pak ya. Kan gitu. Kalau Jumat kan kagak bisa begitu Pak. Iya, bubar, kalau bubar kita yang nanggung dosanya ya. Itu kalau ngaji mah kan ya suka-suka kalau ngaji mah ya. Gitu. Iya, sekarang itu terikat waktu. Nah, kemudian alladzi khalaqa fasawwa walladzi kemudian Allah itu membuat ketentuannya kepada makhluk yang bernama manusia, membuat ketentuannya Pak. Kemudian sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Nah,
Allah itu kemudian setelah menyempurnakan manusia, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kemudian Allah membuat ketentuan kodarnya gitu Pak ya. Ketentuannya apakah itu ajalnya kan gitu Pak ya. Maka di dalam hadis dikatakan bahwa ajal manusia itu, durasi hidupnya itu sudah ada ketentuannya. Jadi bapak-bapak ini sudah ada ini ketentuannya, kapan si A berapa tahun, si B berapa tahun, si C berapa tahun. Dan kan dalam Al-Quran itu dikatakan ada seperti apa, seperti buah kelapa kan itu Pak ya. Ada cengkir jatuh, ada kelapa muda, ada sampai mengering, bahkan sampai jadi kitri di atas. Itu Pak ya. Nah itulah gambaran umur manusia. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Nah itu Pak ya. Kemudian Allah itu membuat hamparan tempat hidup manusia itu yang penuh dengan dedaunan yang hijau ranong gitu Pak ya. Tumbuh-tumbuhan menghijau. Karena manusia tanpa penghijauan, masya Allah, panasnya bukan main. Saya lihat tadi Pak, ada sampai 36 derajat Celcius. Di Mekah 42, udah kalau jauh beda Pak. Di Mekah 42 derajat, di kita 36 derajat. Berarti dari hari ke hari semakin apa? Panas gitu Pak ya. Nah kenapa? Karena Allah menciptakan hijauan itu ada manfaatnya. Bahkan kata Nabi, seandainya aku tahu besok akan terjadi kiamat, maka hari-hari menjelang kiamat itu aku masih menanam pohon gitu kan Pak ya. Saking apanya? Saking pentingnya gitu Pak. Kemudian pepohonan itu Pak, waladhi qaddara fahada waladhi ahrajal mar'afa ja'alahu gusa'an ahwa. Kemudian hijauan itu dijadikan oleh Allah kering kerontang seperti menghitam. Itu banyak artinya kekeringan seperti rerumputan di lapangan. Nah, maksud gusa'an ahwa, kering kerontang menghitam itu apa Pak? Itulah gambaran kehidupan duniawi itu Pak ya. Jadi dunia itu seperti tumbuhan. Jadi dari biji itu Pak ya, tumbuh membesar itu kan Pak ya, berbuah, kemudian dia nanti itu pada waktunya akan kering kerontang, menghitam, dimakan panas sinar matahari. Dari akarnya tidak lagi menghirup dan menghasilkan serta mendapatkan apa yang ia butuhkan berupa nutrisi, air atau apa itu Pak ya. Itulah gambaran hidup di dunia itu Pak. Jadi kita dituntut mengetahui tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Kemudian kata ayat selanjutnya, sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Gitu kan Pak ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Akan aku bacakan, dari kata qara'a apa? Memakai sin di depannya dan nun. Jadi kami, sebab itu nun bukan alif. Nun itu kembali kepada nun. Akan kami bacakan, kata Allah, firman Allah Al-Quran, fala tansa, dan kamu tidak akan lupa terhadap Al-Quran tersebut illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Itu Pak. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha mengetahui yang disembunyikan, yang jahar, yang nyata maupun yang tidak nyata. Ya'lamul jahra, jahra itu nyata Pak, jelas, nampak gitu Pak ya.
Wayah pak haub itu yang dirahasiakan. Allah tak tahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Allah akan memudahkan. Allah akan memberikan taufik. Allah akan mensinkronkan keinginan kalian wahai manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk melewati jalan hidayah. Jadi maka kan itu sering kita dengar doa apa? Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya. Kan gitu Pak ya? Taufik itu kata Buya Hamka itu, taufik itu adalah kesesuaian antara keinginan, kehendak kita dengan kemauan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati kita sinkron, ketika kelakuan kita sinkron dengan apa yang dikehendaki Allah, misalnya ketika ada hayya 'alas shalah kata muadzin itu Pak ya. Nah, kita itu menyingkirkan kebiasaan kesenangan kita sekalipun kita sedang asik misalkan nonton sinetron gitu Pak ya, atau kita sedang asik menonton bola itu Pak ya, bola ya, atau ya itu Pak ya. Ya kita apa kan Pak? Kita lebih memilih apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mendatangi sumber suara, yaitu azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Siapapun yang mengumandangkannya jangan dipandang orangnya, tapi dipandang isi suaranya para matia. Kenapa? Karena itulah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Kalau kita melihat isi panggilannya, ya insya Allah siapapun yang mengumandangkan adanya itu Pak ya, kita akan datang. Kagak mau gua mah yang adanya juga lah bocah kemarin sore kan gitu, kagak bisa begitu Pak. Tapi yang dilihat apanya Pak? Isi panggilannya itu kan Pak ya gitu. Memang yang memanggilnya malah misalnya kita kenal Pak lah sehari-harinya, tapi kan isinya Pak. Betul kan? Nah, jadi itu namanya hidayah Pak. Taufik. Jadi taufik itu kesesuaian antara keinginan, kehendak, perbuatan kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Taufik itu adalah hal yang sangat mahal. Ya kan? Hal yang sangat mahal. Nabi Muhammad SAW ingin balas budi kepada pamannya Abu Thalib alaihi salam. Abu Thalib jangan alaihi salam, artinya Abu Thalibnya. Ya Pak, kepada Abu Thalib. Gitu Pak ya. Nabi Muhammad itu istilah kata apa? Setiap saat berdoa kepada Allah supaya minta kepada Allah memberikan taufik kepada siapa? Pamannya. Tapi pamannya Pak sampai meninggal dunia tidak mengucapkan syahadat kepada Nabi. Baik-baik Pak, dakwahnya didukung, dilindungi. Kalau ada yang mengintimidasi kepada Nabi, dilindungi oleh siapa? Oleh Abu Thalib. Tapi dia tidak menerima apa-apa. Misi yang dibawa oleh Nabi, tidak mau mengucap syahadat atau selamat, tidak mau. Nah artinya apa? Nabi Muhammad mengadu kepada Allah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak dapat memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha, akan tetapi Allah lah yahdi man yasha, kepada orang yang dikehendaki. Jadi taufik hidayah itu mahal. Karena itulah Bapak-bapak, karena ajaran Islam itu bukan hanya urusan pengurus pengajian, bukan hanya urusan ustaz, tapi urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena melibatkan Allah, maka agama Islam itu tidak bisa disebarkan secara dipaksa. Maka ada firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan kamu untuk memeluk agama Islam. Istilah kata Pak, Allah mah tidak butuh pengikut.
bukan partai Islam apa. Kalau partai kan butuh siapa saja diajak, betul kagak Pak? Diajak bila perlu, kalau tidak bisa dipaksa, kan gitu Pak ya. Kalau pada waktunya tidak memilih partai saya, kamu diinikan, BLT-nya dicabut misalnya. BLT, dapat BLT Pak? Nggak dapat Nggak dapat ya? Ya nggak bisa nakut-nakutin kalau nggak ada mah ya. Balik amat ya. Itu Pak. Jadi kagak Pak. Jadi ajaran Islam itu tidak dipaksakan. Kagak mungkin Pak maksa-maksa untuk masuk agama Islam. Allah kagak butuh. Allah tidak akan bertambah kemuliaannya kalau banyak pengikut hidup. Kalau di dunia, penduduk dunia memeluk agama Islam. Pun demikian, sekalipun seluruh masyarakat ini membangkang kepada Allah, kafir kepada Allah, tidak akan berkurang kemuliaan Allah. Gitu Pak. Tidak butuh dengan yang butuh siapa Pak? Kita yang butuh itu kita, maka kita proaktif Pak. Proaktif kalau bahasa bojongnya apa ya? Proaktif itu kalau bahasa kitanya apa? Kita giat. Usaha sendiri mencari hidayah dengan cara apa? Mendatangi majelis taklim, mendengarkan tausiah keagamaan. Nah, itu namanya kita proaktif. Begitu loh Pak? Iya, ngerti sendirilah, datang gitu kan. Sesuatu juga ada sebabnya. Betul kagak? Iya. Anak istri kita juga hamil ada sebabnya. Ya enggak? Iya. Sebabnya gitu, datang kita ke pengajian atau membuka situs-situs keagamaan. Saya lihat sekarang saya kalau lihat ke gang-gang bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah, sekarang udah pada buka internet. Betul gak Pak? Nah, yang dibukanya kan tergantung yang bukanya Pak, mau apa yang dibuka. Di internet itu ada tentang apa saja, mau ngaji aja 24 jam ada, Qur'annya ada. Betul gak Pak? Aplikasinya Al-Quran. Mau Bapak mau belajar apa dan seterusnya. Tergantung, cuma alat Pak. Jadi kalau kata orang mah the man behind the gun. Itu Pak ya. Senjata itu tergantung orang yang di belakang yang megang senjata. Gitu Pak ya. Nah, HP itu tergantung orang yang memegangnya. Mau diapakan, mau dibuka, apakan gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Jadi Allah itu Pak memberikan hidayah. Allah itu akan mempermudah orang untuk memperoleh hidayah. Gitu Pak. Wa nuyassiruka lil yusra. Padakir. Nah, ini Pak. Padakir, maka Muhammad, padakir, berilah peringatan, berilah pembelajaran, ajarkan. Nah, kan gitu Pak ya. Usahanya apa? Mendakwahkan. Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah tidak ada, maka siapa? Warasatul anbiya, pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi itu? Boleh disebut ulama, jama' itu Pak, ulama itu. Kalau tunggalnya alim, artinya orang yang berilmu. Boleh disebut, kalau di Lombok itu disebutnya tuan guru, tidak Pak? Kalau di Sunda disebutnya ajengan, kalau di Banten buya, kalau di Sumatera Barat buya, kan gitu Pak ya? Kalau di Jawa kiai, gitu Pak ya? Kalau di Jawa mah saya dengar Pak bukan kiai, Pak Yai ya. Pak Yai katanya kan gitu ya. Kalau kiai itu katanya kiai itu kalau di Solo itu katanya kerbau apa? Terus ada kan cerita itu Pak ya? Ada kan? Ya benar ceritanya ya. Kalau saya lihat di Jawa Timur itu Pak, di mertua saya Pak Yai itu kiai gitu. Pak Ustadz atau Pak Guru, ya kan Pak ya, dan seterusnya. Ya pokoknya begitulah Pak. Atau seorang bapak kepada anaknya, seorang guru kepada muridnya, seorang kiai, seorang ustadz kepada jamaahnya. Padakir innama anta mudakir, engkau adalah hanyalah yang memberikan padakir. Bukan ini mantan mudakir, jadi kemana-mana ya sih bisa kecamatannya Pak nggak kelihatan, jadi nggak bisa buka ayat Quran.
Inna fa'ati dikro, sesungguhnya pengajaran itu, pembelajaran itu, taklim seperti ini bermanfaat gitu. Gitu Pak, bermanfaat. Saya dakaru mayyahsa wa yatajannabu al-asqalani yaslan narul kubro. Tapi akan tetapi Pak, saya bahwa peringatan seperti pengajian ini bermanfaat kepada orang yang mengambil pelajaran. Akan tetapi kebanyakan manusia itu adalah menutup mata terhadap peringatan yang dibacakan, yang disampaikan oleh Nabi dan oleh para pewaris Nabi. Kebanyakannya Pak menutup mata dan telinga, tidak mau mendengar. Itu harus bagaimana itu menghadapi yang begitu Pak? Ya itu nanti ada penjelasannya lagi Pak ya. Nah kemudian kebanyakan manusia itu memilih kehidupan dunia, kehidupan yang pendek. Padahal kata Allah, hendaklah manusia itu tidak terkerangkeng, tidak terpenjara oleh kehidupan dunia yang sementara. Nah, gitu Pak ya. Ya, beri lewat dulu Pak. Jangan jagain Pak. Beri lewat dulu Pak. Kalau jangan bukan nenek jagain. Nenek biarin lewat. Berikan jahe. Nah, manusia itu kadang-kadang sampai apa Pak? Sampai masuk liang lahat. Nauzubillah min dzalik Pak ya. Mudah-mudahan kita atau siapapun sampai sebelum bertemu dengan liang lahat sudah sadar akan kekeliruannya, mau mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumalaya mutu biha wala yahya. Orang yang tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi dan para pewaris Nabi, maka dia itu kalau terus menerus sampai masuk liang lahat, sumalaya mutu biha wala yahya, dia itu mati tak mau hidup pun enggan, gitu Pak ya. Coba bagaimana itu Pak? Kalau kata Sunda mah kaluhur kesirungan kahanap teu akaran. Ke bawah pohon itu enggak berakar, ke atas enggak tumbuh tunas. Apa itu namanya Pak Selamat? Mati segar itu enggak mau. Nah, itu bahasa Indonesia. Mati segan, hidup tak mau. Sumalaya mutu biha wala ya. Qad aflaha ma tajaka, maka sungguh berbahagialah orang-orang yang taubat, orang-orang yang membersihkan diri dari kesombongan, dari mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh para nabi dan para pewaris nabi. Qad aflaha ma tajaka wa dzakara isma rabbih fasalla, maka apabila dia sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah itu, dia ingat kepada Allah, dibuktikan dengan mendirikan sholat. Itu Pak. Jadi sholat itu adalah bentuk kepasrahan kita, bentuk rasa syukur kita, bentuk ibadah kita, bentuk penghambaan kita, tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila orang yang taubat, orang yang mau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi dan para pewarisnya, dia itu mendirikan sholat sebagai bentuk kepasrahan dia, kepenerimaan dia kepada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumalaya mutubi qad aflaha ma tajaka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu bal tu'sirunal hayatad dunya, terkerangkeng memilih hidup yang pendek. Dunia itu artinya Pak yang dekat. Dunia itu artinya apa? Dekat. Orang yang hidupnya, yang orientasi hidupnya sebatas hidup di dunia ini, itu yang disebut ahli dunia. Tapi kalau orang yang beriman itu punya kesadaran bahwa setelah kematian itu, setelah hidup di dunia ini
ada hidup yang abadi yang tidak ada akhir. Itulah hidup akhirat. Nah, apa yang pertanyaan selanjutnya untuk mencapai akhirat itu? Yaitu bekal. Pak Ustadz Rahim atau Pak Ustadz Mayuni sering mengutip orang yang menuju akhirat tanpa bekal seperti orang yang berenang di lautan tanpa ban, tanpa pelampung, tanpa perahunya ke gulung ombak, apalagi musim barat begini payah. Tenang aja Pak, ayo tenang aja kan bisa kegulung kita, apalagi kalau ombaknya sampai puluhan meter kan begitu Pak Selamat ya. Nah, jadi gitu Pak ya, kita ini Pak harus punya pandangan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia, itulah akhir. Inna hadalah bisyuhubil kula syuhubi Ibrahim wa Musa. Cara pandang hidup seperti ini, bahwa ada kehidupan setelah dunia, itulah yang terdapat dalam kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Artinya itulah jalan para nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pewaris para nabi. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana alhiqna ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa sholihin wa hasuna ulaika Rafiqo. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf waktunya lebih 15 menit. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelajaran yang telah kita dengarkan sama-sama. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah.